Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan coding Python dengan Google Colab untuk clustering. Clustering adalah suatu pengelompokan data menjadi cluster atau kelompok data berdasarkan kemiripan. Berikut adalah contoh clustering menggunakan metode hierarchical clustering. Langkah yang pertama, kita cari dataset yang akan digunakan melakukan clustering dengan kata kunci predikat dataset for clustering Kaggle. Buat kalian nanti yang ingin mencoba linknya akan saya share pada kolom deskripsi. Setelah itu kita klik, lalu kita download. Setelah selesai download, maka datanya akan keluar seperti ini. Dataset ini terdiri dari 9.000 data dan 18 buah fitur. Langkah selanjutnya kita upload pada Google Drive, beri nama sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jangan lupa untuk save-nya menggunakan format CSV. Upload filenya ke Google Drive. Berikut ini adalah merupakan contoh coding Python Google Colab untuk melakukan clustering data kartu kredit menggunakan metode hierarchical clustering. Dan di sini saya akan melakukan run satu-satu dan saya akan menjelaskan fungsinya satu persatu. Import NumPy digunakan untuk mengolah data, terutama pada yang berbentuk array dan menggunakan komputasi. Import Pandas digunakan untuk membaca file CSV dan menampilkan data dalam bentuk tabel. Import Sharebound digunakan untuk melakukan plot variabel dalam bentuk diagram batang. Berikut merupakan library untuk melakukan hierarchical clustering. Silhouette Score digunakan untuk mengatur kualitas cluster yang terbentuk. Standard Scaler untuk melakukan processing atau menyeragamkan rentang nilai data pada dataset. PCA dan Constant Similarity digunakan untuk reduksi fitur dan sehingga dapat dilakukan visualisasi dua dimensi. Kita run. Selanjutnya kita lakukan pembacaan file dataset CSV yang terdapat pada Google Drive. Apabila ini belum di-mounts, maka akan ada link manual yang harus diklik dan kemudian ada kode yang harus di-copy. Kita coba run. Nah, maka nanti muncul seperti link seperti ini. Kita pilih, izinkan. Ini di copy. Kembali lagi. Nah, ini di paste di sini. Ini sudah selesai. Pada dataset terdapat fitur course ID yang tidak diperlukan dalam melakukan clustering sehingga dihapus. Dilakukan pengecekan apabila terdapat data yang kosong. Pada fitur minimum maintenance terdapat 313 dua nilai kosong. Pada fitur credit limit terdapat 1 buah nilai yang kosong sehingga dilakukan processing. Nilai yang kosong pada kedua fitur tersebut diisi dengan rata-rata dari fitur tersebut, dan maka sekarang tidak ada lagi missing values pada dataset sehingga dilakukan proses processing dari
nilai yang kosong pada kedua fitur tersebut diisi dengan rata-rata. Ini, dan maka sekarang tidak ada lagi missing pada dataset. Processing selanjutnya adalah menyeragamkan rentang nilai pada tiap-tiap fitur kolom dataset. Ini hasilnya seperti ini. Terdapat 000 ini. Processing selanjutnya adalah menyeragamkan rentang nilai pada tiap-tiap fitur kolom pada dataset. Di sini standard scalar untuk memetakan nilai data yang baru. Di sini tampak nilai data awalnya memiliki rentang nilai yang tidak seragam. Dalam kolom rentangnya 0 sampai terhingga dan ada 0 sampai 1 rentangnya. Apabila tidak diseragamkan, kolom yang rentangnya 0 sampai tak terhingga akan dianggap jauh lebih penting daripada 0 sampai 1, merupakan hierarki data yang divisualisasi dalam bentuk dendrogram. Hierarki ini menghubungkan data-data yang jaraknya dekat sebagai satu klaster, hingga yang paling atas adalah garis yang menghubungkan dua buah klaster yang tersisa. Karena dataset terdiri dari 9.000 data, dilakukan pemangkasan data yang ditampilkan dalam option truncate mode. Apabila tidak dilakukan pemangkasan truncate mode sama dengan none, akan dilakukan visualisasi terhadap seluruh dari 9.000 buah. Dari dendrogram, clustering menjadi 3 klaster dapat dilakukan dengan pemotongan garis teratas dan seterusnya. Tapi berapakah jumlah yang akan diberikan hasil terbaik atau optimal? Caranya, menentukan jumlah klaster yang terbaik dapat dilakukan dengan silhouette score. Untuk jumlah klaster 2 hingga 10, semakin tinggi nilai silhouette score, maka semakin baik clustering yang terbentuk. Di sini yang terbaik terdapat pada klaster nomor 2 karena dia yang paling tinggi. Hasil clustering dikatakan baik apabila data-data di dalam satu klaster berada jauh dengan data-data di klaster lainnya, serta apabila data-data di dalam satu klaster mirip satu sama lain, memiliki interclass varian yang paling rendah. Di sini dilakukan clustering menggunakan metode hierarchical clustering dengan menggunakan jumlah klaster 3. Berikut ini merupakan contoh clustering dari masing-masing data. Berikut merupakan contoh melakukan visualisasi klaster menggunakan stacker plots agar lebih mudah dipahami, karena stacker plot menggambarkan pada bidang dua dimensi, maka hanya bisa mengakomodasi dengan 2 fitur, yaitu adalah sumbu X dan sumbu Y. Data yang digunakan memiliki 17 buah fitur. Oleh karena itu dilakukan reduksi dimensi data dari 17 menjadi 2 menggunakan metode PCA. Di sini dituliskan bahwa components yang diinginkan adalah 2. Setelah terbentuk data dengan 2 fitur yaitu X dan Y, dilakukan pewarnaan pelabelan pada klaster. Di sini saya memberikan warna merah, biru, dan hijau. Ini adalah merupakan scatter plot hasil visualisasi klaster dataset kartu kredit ke dalam 3 buah klaster. Sekian penjelasan video dari saya. Apabila ada kurang atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.